Apa sudah bisa kita mulai? Kayaknya udah ya, udah jam 8:03 juga dan ini udah banyak yang udah hadir ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bagaimana kabar kakak-kakak semua malam hari ini? Semoga kakak-kakak semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama dalam beberapa hari terakhir nih cuacanya lagi nggak bersahabat ya. Jadi eh, apa namanya? Semoga diberikan kesehatan selalu ya. Baik, kakak-kakak semua, balik lagi. Selamat datang kembali di kajian umum Akademi Pranikah. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini, eh, kita akan membahas mengenai tentang serba-serbi seputar mahar gitu. Karena seperti yang kita tahu, mahar ini kan bisa dimaknai secara simbolik, bisa dimaknai secara harfiah. Ada banyak hal yang bisa kita maknai dari sebuah mahar gitu. Mahar sebagai salah satu kewajiban dalam akad nikah gitu. Itu apa namanya merupakan salah satu komponen yang penting. Tapi selama ini kita mungkin hanya melihat mahar tuh sebagai sesuatu yang sifatnya simbolik saja gitu. Padahal ada banyak hal yang tentu kita mesti pahami dan juga mesti kita resapi dalam apa namanya dalam perkara mahar ini gitu. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas perihal mahar ini bersama dengan guru kita Ustadz Erwin Fakih. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan pemberitahuan bahwa jika nanti teman-teman memiliki pertanyaan ataupun tanggapan terkait apa yang kita bahas pada malam hari ini, teman-teman dapat menyampaikannya melalui chat room atau juga bisa bertanya langsung dengan mengklik raise hand. Setelah dipersilakan baru boleh bertanya. Nah, mari kita menyapa terlebih dahulu guru kita pada malam hari ini ada Ustadz Erwin Fakih. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Ustadz Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana jelas Gimana? suara saya? Alhamdulillah, sangat-sangat jelas. Ustadz. Alhamdulillah. Apa kabar, Gimana? antum Mas Afik? Alhamdulillah. Nah, sehat. Ustadz juga gimana kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Nah, apa namanya? Mungkin eh, kakak-kakak semua apa namanya sembari menyimak nanti mungkin bisa absen-absen dulu dari mana aja ya di chat room ya. Nah, saat kita kan mau membahas tentang apa namanya tentang mahar nih kan. Dan sebenarnya mahar itu tuh kalau sebenarnya saya tuh belum nikah gitu kan. Jadi apa Wah, namanya belum pernah berinteraksi dengan apa namanya secara secara apa namanya belum berinteraksi dengan mahar gitu kan. Nah, tapi kalau yang saya baca dan saya pahami gitu mahar ini seringkali dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya simbolik saja saat gitu. hmm, Bahkan ya udah apa namanya cuma barang habis itu apa hanya dipahami sebagai barang untuk sebuah akad nikah tuh sah gitu. Tapi ternyata kan ada banyak hal yang bisa dibaca atau bisa dimaknai dari mahar ini Sat. Nah, mungkin bisa kita bahas Sat, mengenai tentang mahar ini Sat. Tafadhol Mas Kedon. oke. Jazakallah khair kepada Mas Afik atas waktunya. Saya izin share screen ya, supaya lebih memudahkan kita belajar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala Hmm. alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semuanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita kembali berkumpul untuk sharing kembali terkait dengan segala hal tentang pernikahan dan juga sebelum pernikahan atau setelah pernikahan. Dan saya di sini diberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang serba-serbi masalah mahar.
yang ini merupakan hal yang juga penting dalam pernikahan dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan nantinya. Tentunya kita berharap Allah menjadikan kesibukan kita pada malam hari ini sebagai tanda syukur dan juga tanda kebaikan yang kelak akan diberikan kebaikan-kebaikan yang banyak sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita sebut-sebut namanya setiap hari dan kita berharap bisa menjadi umatnya yang kelak diakui dan juga bisa bersama-sama dengan beliau di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, di sini tentang serba-serbi seputar mahar. Ada salah satu quotes yang saya berikan di awal ini, banyaknya mahar bukan tanda kemuliaan, sedikitnya mahar bukan tanda kehinaan, tapi yang paling mudah maharnya adalah yang paling berkah. Nah, itu nanti ada pembahasan sendiri di belakang ya, tapi pembukanya ini. Karena memang hari ini tuh kita hidup di zaman yang serba jor-joran ya, jor-joran masalah mahar, sampai ada kasus beberapa yang aneh juga, mahar berupa masjid itu ada tuh. Kemarin ada kasus viral maharnya masjid kan gitu. Agak aneh itu. Mungkin entah belajar atau tidak masalah mahar, tapi yang jelas nanti semoga kita juga nggak salah dalam memahami masalah mahar ini ya. Baik, kita mulai. Pertama, saya ingin mulai dengan yang lagi viral ya. Teman-teman ngikutin kasus ini nggak ya? Yang kakek-kakek umur 74 tahun menikahi gadis umur 24 tahun dengan maharnya cek ya. Cek yang bertuliskan 3 miliar begitu ya. Tapi ternyata kakek-kakek itu kabur setelah nikah gitu. Ini agak lucu sih Bapak-bapak ini. Awalnya nikahnya bombastis sekali dengan mahar yang selangit, tapi ternyata itu semua hanya penipuan ya, hanya menipu belaka. Ini terjadi di Pacitan, Jawa Timur. Kalau teman-teman mungkin mengikuti ya sampai sekarang orangnya saya nggak tahu udah ketemu apa belum karena kabur membawa motor istrinya ya. Ya Allah, Mbah, udah 74 tahun. Tapi ya yang jomblo-jomblo aja belum nikah ya. Mbak, Mbak ini entah udah berapa kali ya jelas. Tapi yang jelas ini yang lagi viral dan menarik untuk kita bahas. Tapi tentunya saya nggak bahas ini karena memang nggak ada penting-pentingnya. Tapi ini juga terkait dengan mahar ya. Maharnya kemarin dibahas. Bagaimana mahar yang bentuknya cek 3 miliar, apakah itu sah nikahnya ataukah tidak. Sementara kalau dalam nikah kan mahar biasanya dihadirkan di dalam akad pernikahan supaya dicek sama saksinya. Maka sebetulnya kalau pas Mbah ini mengucapkan ijab kabul dengan mahar 3 miliar, maka ya sah-sah saja. Asalkan jelas sigot akadnya terpenuhi, maka sah. Walaupun mungkin menyebut maharnya salah, tapi sah secara akad. Kemudian dia wajib membayarkan 3 miliar itu kepada si istrinya gitu ya, bukan malah kabur. Tapi yang jelas itu yang lagi viral. Kemudian next, mukadimah pada pertemuan kita hari ini saya ingin membacakan sebuah hadis tentang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah, ini diambil dari kitab Bulughul Maram ya. Di sini ada hadisnya. Saya udah kutipkan di sini. Pertama dalam Sahih Bukhari di nomor 4767 ya. Haddatsana Sa'id ibnu Abi Maryam, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Maryam, haddatsana Abu Ghassan, dan telah menyampaikannya kepada kami Abu Ghassan. Qala, dia berkata, haddatsani Abu Hazim. Maka telah menyampaikan kepada kami Abu Hazim. Ini kalau bicara hadis itu biasanya begini ya. Para perawi hadis itu dikenalkan dengan cara begini. Kemudian An Sahal bin Sa'ad, dari sahabat Sahal bin Sa'ad, anna imra'atan aradat nafsaha 'alan nabi. Bahwasannya
Sahal bin Sa'ad ini bercerita, ada seorang wanita yang menawarkan dan menghibahkan dirinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala lahu rajulun, ya Rasulullah, zawwijniha. Nah, terus tiba-tiba ada laki-laki yang datang kepada Rasul, kemudian berkata, ya Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya. Loh, padahal perempuan ini datang kepada Rasul untuk menawarkan dirinya kepada Rasul, tapi malah ada sahabat lain yang meminta kepada Rasul untuk dinikahkan kepada dirinya si perempuan itu. Karena memang dalam hadis yang lain nanti kita mendapati si perempuan ini pertama begini, jangan salah paham bahwasanya Rasul punya kekhususan menikah tanpa wali itu bagi Rasul bisa, tapi bagi kita tidak bisa. Maka dalam hadis ini ketika ada perempuan menghibahkan dirinya kepada Rasul, eh, an-nabiyyu aula bil muslimin, sesungguhnya nabi itu lebih lebih utama daripada diri orang mukmin sendiri, maka Rasulullah bisa, andaikan Rasulullah mau menikahi si perempuan itu. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah tuh melihat-lihat si perempuan itu dari atas sampai bawah, kemudian Rasulullah memberikan isyarat yang menandakan bahwa Rasul tidak punya hajat kepada si perempuan ini. Kemudian Rasulullah tidak meneruskan. Tapi kemudian ada sahabat lain yang datang kepada Rasul untuk meminta agar si perempuan itu dinikahkan kepada dirinya. Makanya datang seorang rojul, tidak disebutkan namanya rojul ini siapa. Ya Rasulullah, zawwijniha, nikahkanlah si perempuan itu dengan diriku. Nikahkanlah aku dengannya. Maka Rasulullah bertanya kepada laki-laki itu, faqala ma indak. Maka Rasulullah bertanya, apa yang kamu punya? Sebagai mahar maksudnya. Qala, maka berkatalah si laki-laki itu, ma indi syai'un. Aku tidak punya apa-apa, Rasul. Bayangin, bagaimana seorang laki-laki yang pengen menikahi perempuan tapi punya apa coba. Ini kan secara keberanian itu luar biasa. Eh, ini orang yang nggak punya apa-apa tapi siap nikah itu begini. Sekarang banyak orang punya apa-apa tapi pas ada perempuan minta nikah tapi nggak berani melamarnya. Saya tuh punya banyak teman-teman yang me, WA saya. "Ustaz, kalau ada laki-laki yang siap menikah, tolong ditaarufkan dengan saya." Itu tak sampaikan ke teman-teman itu yang sudah saya kenal-kenal itu yang laki-laki ternyata nggak ada berani maju. Nah, itu pada ini sementara ada seorang laki-laki sahabat Rasul yang nggak punya apa-apa. Ma'in di syai'un katanya. Aku nggak punya apa-apa ya Rasul. Maka qala Rasulullah berkata, "Idhab faltamis walau khataman min hadid." Nah, maka kata Rasulullah apa? Pergi dan carilah meskipun hanya cincin dari besi. Maka fadzahaba, maka si laki-laki itu pergi, summa raja'a, kemudian datang kembali. Faqala, kemudian berkata kepada Rasul, la wallahi ma wajadtu syai'an wala khataman min hadidin walakin hadza izari walaha nisfuhu. Bayangin, laki-laki ini betul-betul dia pulang ke rumah, kemudian di rumahnya ternyata nggak ada sesuatu apapun punya, bahkan cincin besi pun dia juga nggak punya. Padahal cincin besi ini apa nilainya kan kecil banget, tapi dia nggak juga nggak punya. Kecuali apa? Dia hanya punya sarung. Jadi saking sulitnya keadaan si laki-laki ini, dia tuh nggak punya apa-apa kecuali sarung yang dia punya. Dan dia tuh kalau berpakaian cuma pakai satu kain yang menutupi antara pusar dan lututnya saja. Artinya dia cuma punya sarung. Kalau orang ihram aja pakai dua kain kan. Dia menutupi bagian pusar sampai lutut, kemudian juga ada yang menutupi pundak. Si laki-laki ini nggak punya apa-apa, bahkan sekedar pakaian saja cuma punya satu sarung. Maka si Sahal berkata, qala Sahlun wa ma lahu rida. Dan dia nggak punya rida. Rida itu baju atas ya. Nggak punya baju atas. Dia cuma punya sarung doang. Cuma punya izar. Maka boleh nggak ya Rasul kalau setengahnya ini aku kasih ke perempuan itu sebagai mahar. Maksudnya begitu. Terus Rasulullah bilang apa?
kepada laki-laki itu faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi kepada si laki-laki itu, wa ma tasna'u bi izarika in labistahu lam yakun 'alaiha minhu syai'un wa in labisathu lam yakun 'alaika minhu syai'un, fajalasar rajul hatta idza tala majlisuhu qam. Maka Rasulullah mengatakan, lah kalau kamu kasih kain itu kepada si perempuan ini sebagai mahar, kamu kalau kamu pakai maka istrimu ini nggak dapat apa-apa dari kamu. Tapi kalau ini dipakai ke istrimu, kamu nggak punya apa-apa nanti kamu. Maka akhirnya fajalasar rajul, maka si laki-laki itu akhirnya duduk hatta idza tola, sampai agak lama dalam majelisnya Rasul itu, kemudian qoma, lalu mulai berdiri untuk pergi. Nah, kemudian lanjutan hadis ini, ketika si rajul itu sudah mulai mau pergi, farahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi melihat si laki-laki itu, fada'ahu, maka kemudian si laki-laki itu dipanggil sama Rasul. Fada'ahu au du'iya lahu. Maka atau dipanggilkan untuk Rasul ya. Maka kemudian Rasul bertanya kepada si laki-laki itu. Faqala lahu, "Madza ma'aka minal Qur'an?" Rasulullah bertanya kepada si laki-laki itu, apa saja yang telah kamu hafal dari Quran? Faqala, maka si rajul ini berkata, "Ma'iyya suratu kaza wa suratu kaza." Nah, Aswari yu'addiduha. Maka si laki-laki itu menjawab, aku hafal surat ini. Dia menghitung surat-surat yang kemudian dia hafalkan. Faqala Nabi, maka kemudian Nabi SAW berkata kepadanya, eh, amlaknakaha bima ma'aka minal Qur'an. Maka kami telah menikahkan wanita itu kepadamu dengan mahar hafalan Quran. Nah, ini hadis yang menarik karena di sini nggak punya harta, tapi kemudian dinikahkan dengan mahar hafalan Qurannya. Nah, dan ini jadi tren kemarin kan, tahun-tahun sebelumnya, yang mana ada beberapa pernikahan yang maharnya itu hafalan Quran. Tapi apakah itu boleh? Padahal kalau kita baca hadis selanjutnya itu, wali Abi Dawud, dalam riwayat Abi Dawud an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala ma tahfidhu, apa yang kamu hafalkan, kata Rasul, qala suratul Baqarah. Yang dihafalkan adalah surat Al-Baqarah dan sesudahnya. Qala fa'al fa apa nih fa'al isyrina ayah. Maka berdirilah dan ajarkanlah, fa'allimha ya. Kum fa'allimha isyrina ayah. Maka berdirilah dan ajarkan dia 20 ayat. Ini maksudnya nanti dalam syarah Muslim disebutkan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasannya bolehnya kita menjadikan jasa mengajar itu sebagai eh, mahar pernikahan. Jadi di sini ada laki-laki yang ketika dia mau menikahi perempuan tidak punya apapun, harta apapun yang dia punya, kemudian dia cuma punya hafalan Quran, maka kemudian dia menjadikan hafalan Quran itu menjadi mahar. Maksudnya bukan hafalan Qurannya, bukan cuma dia baca aja, tapi dia mengajarkan kepada istrinya itu 20 ayat dari hafalannya, dan itu sebagai mahar dirinya. Nah, gitu. Ini tentang ada tentang mahar juga. Eh, yang kita bahas. Nah, baru kita masuk ke serba-serbi mahar. Pertama, mahar ini adalah sesuatu yang Allah wajibkan kepada laki-laki ya, yang hendak menikahi perempuan, dan ini perempuan. Nah, ini hukumnya wajib. Walaupun tidak masuk ke dalam syarat-syarat pernikahan, walaupun tidak masuk ke dalam rukun-rukun pernikahan, tapi mahar ini masuk dalam kewajiban dalam pernikahan. Jadi kalau bicara syarat, syarat itu kan sesuatu yang harus ada sebelum pernikahan itu dimulai. Seperti syaratnya harus muslim, atau harus 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 ya, si laki-lakinya harus muslim, kemudian apa namanya, bukan saudara kandung, dan seterusnya. Itu syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum menikah. Mungkin ada pembahasan lain nanti di waktu yang lain.
Kemudian ada lagi namanya rukun pernikahan. Kalau rukun kan ada wali, ada saksi, ada sigot, ada mempelainya. Udah cukup dijalankan pernikahan sah sudah. Walaupun maharnya bisa eh, terhutang nah gitu. Makanya mahar itu sebenarnya nggak harus ada di tempat. Ya, kalaupun ada ya itu bagus. Andaikan tidak ada maka kan terhutang. Maka boleh ya saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mahar tersebut dibayar utang. Sah, nggak apa-apa. Maharnya belum ada gitu ya. Atau apa namanya qabil tu nikah bil mahril mazkur halan kalau langsung kalau apa tersebutkan dan ada di situ boleh begitu juga. Tapi fenomena di masyarakat kita itu biasanya mahar sudah diletakkan di antara saksi sehingga saksi bisa melihat benar apa tidak maharnya ada apa tidak sesuai atau tidak. Andaikan pun salah menyebut mahar tetap sah. Misalkan maharnya cuman 5 juta gitu ya. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mahar 5 juta. Tapi biar keren gitu kan disalah-salahin. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mahar 50 juta. Nah, gitu. Terus sah-sah gitu. Padahal maharnya cuma 5 juta, tapi dia sebutkan 50 juta. Maka tetap sah itu. Akan sah, tapi dia jadi wajib memberikan 50 juta kepada istrinya gitu. Jadi dia terhutang yang 45 jutanya. Nah, gitu. Kemudian apa definisi mahar? Apa kewajiban dalam apa yang mewajibkan? Ternyata Allah itu berfirman dalam surah An-Nisa ayat 4, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Ini ayat yang berkaitan dengan mahar ya. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Artinya mahar ini ya ridho birido ya. Andaikan nanti kemudian walaupun ini haknya perempuan yang harus dipenuhi oleh laki-laki, tetap nanti di situ ada nego boleh. Misalkan kalau terlalu berat ya sampaikan. Saya mampunya sekian, ridho apa enggak ya. Intinya harus ridho birido, penuh dengan kerelaan ya. Tidak boleh memaksa. Kalau sanggup ya penuhi, kalau tidak sanggup ya cari solusi. Bisa dicicil kah apa gimana, boleh-boleh saja. Kemudian definisi mahar itu apa? As-sadaqu huwal malu alladzi wajibun ala zauj. Nah, mas kawin atau mahar itu di dalam khazanah fikih disebut sebagai as-sadaq. Mas kawin atau mahar ia adalah huwal mal adalah harta alladzi wajibu. Yang harta yang wajib ala zauj atas laki-laki ya, atas suami daf'uhu li zaujatihi bisa babi akdun nikah. Nah, yang wajib diserahkan oleh suami kepada istri dengan sebab akad nikah. Ini dalam fikih manhaji ya, dalam mazhab asy-Syafi'i. Nah, ini apa namanya definisinya begitu. Artinya mahar itu sesuatu yang wajib diberikan oleh laki-laki atau suami kepada istri sebab akad nikah. Jadi tidak masuk dalam rukun, tidak masuk dalam syarat nikah, tapi memang dia kewajiban sendiri. Sebagaimana di dalam sholat juga ada namanya syarat wajib, ada namanya syarat sah, ada juga namanya rukun. Nah, gitu, beda-beda. Tapi wajib dilaksanakan. Kemudian tentang mahar ada pembahasan yang lain. Rasulullah pernah bersabda, khairun nikahi aisaruhu. Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling ini mudah segalanya ya. Bukan hanya mudah maharnya saja, tapi mudah resepsinya, mudah urusannya, dan lain sebagainya. Dan ini rumusnya begini. Kalau nikah dipermudah, maka zina jadi susah. Tapi kalau nikah itu dipersusah, zina jadi mudah. Saya pun heran kalau kemudian ada bapak-bapak atau yang punya anak perempuan itu membiarkan anaknya dibonceng oleh pacarnya dengan modal martabak, modal coklat, udah bisa dibawa kemana-mana. Begitu dilamar kok minta mahar gede-gede sampai susah nikah, itu agak repot itu. Nikahnya susah tapi anak dibawa zina kemana-mana dibiarkan. Ini naudzubillahi min dzalik. Nah, ini ada ada yang viral kemarin kan, ada orang yang gagal nikah gara-gara uang maharnya kurang 700 ribu doang. Itu nggak jadi nikah gara-gara itu. Ya Allah, kasihan betul orang ini.
Cuman gara-gara kurang 700.000 nggak jadi nikah coba. Nah, padahal kan yang penting sah itu. Kalau ikutin wah ya berat. Kalau hadis yang lain ada hadis yang lain menyebutkan begini. Khairus sadaq aisaruha. Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah. Ada hadis yang begitu juga nanti. Tapi di sini saya ingin menekankan teman-teman kalau masalah nikah mohon dipermudah karena itu nanti ada hadis selanjutannya di sini. Rasulullah pernah bersabda, Inna a'adhaman nikahi barokatan aisaruhu mu'natan. Rasulullah pernah bersabda, pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah maharnya gitu. Hadis riwayat Ahmad. Makanya dulu di Ciamis ya ada yang viral maharnya cuma 10.000. Nah, itu artinya ya tadi quotes di depan diingat-ingat besarnya mahar bukan tanda kemuliaan, kecilnya mahar bukan tanda kehinaan, tapi yang paling berkah adalah yang paling mudah maharnya. Nah, ini kan karena memang haknya perempuan ya. Andai kan perempuan minta banyak boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, sah-sah saja. Karena memang itu diberikan Allah untuk hak bagi perempuan. Bahkan dulu ada kisah di mana Umar bin Khattab itu diaduin oleh para sahabat. Ngadu para sahabat tuh, ya Umar, ini perempuan-perempuan ini minta mahar gede-gede, kami nggak bisa nikah. Bahasa kita begitu. Maka Umar langsung berkhutbah, kemudian menyampaikan tidak apa dibatasi mahar maksimal 400 dirham ya, tidak lebih daripada itu gitu. Maka kemudian Umar diprotes oleh seorang wanita. Wahai Umar, bukankah engkau telah membaca ayat ini dan ayat ini tentang bolehnya tentang kewajiban mahar dan itu haknya perempuan. Apakah engkau akan menghalalkan apa yang halal, apakah engkau akan mengharamkan apa yang Allah halalkan bagi kami? Maka Umar pun langsung memberikan tanggapan, wanita itu benar, Umar salah. Nah, gitu. Artinya mahar memang haknya perempuan, maka tidak boleh kita membatasi itu. Tapi Rasulullah memberikan kaidah yang paling berkah pernikahannya adalah yang paling mudah maharnya. Maka kalau kita pengen dapat keberkahan dalam pernikahan, maka bermudah-mudahlah dalam memberikan mahar, wahai para perempuan. Ini bukan berarti kemudian yang laki-laki, iya gitu aja. Ya enggak. Wahai laki-laki, ya kamu kalau bisa ngasih besar ya kasih besar. Asalkan bukan meremehkan ya. Intinya yang laki-laki itu berusaha maksimal untuk memberikan mahar terbaik, yang perempuan juga tidak membebani dengan mahar yang besar. Akhirnya nanti ada saling ridho di situ, titik temu di situ untuk mempermudah mahar. Akan repot kisahnya kalau gara-gara nggak gara-gara mahar sedikit saja kemudian malah nggak jadi nikah. Yang sakit hati banyak nanti ya. Tapi yang jelas begitulah kondisinya. Hadisnya tidak berubah. Yang paling berkah adalah yang paling mudah maharnya. Kemudian berapa ukuran rumah minimal atau paling maksimal? Ternyata tidak ada ukuran ya. Yang jelas kalau ukuran minimal ada, kalau ukuran maksimal tidak ada. Artinya boleh-boleh saja. Andai kan ada yang memberikan mahar 2 miliar, 3 triliun, 20 juta euro, apa 500 dolar, 3 emas, boleh aja nggak masalah ya. Tapi kalau kita buka khazanah fikih, nanti kita akan menemukan kalimat dalam kitab Fathul Qorib disebutkan ya sunnu adamun nuqsi an asyarati darahima wa adamu ziyadati ala khamsi mi'ati dirhamin khalisatin. Disunahkan mahar itu tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham murni. Satu dirham itu sekitar 3,75 2,975 perak, gram perak ya. Jadi satu dinar itu sama dengan 2,975 perak. Kalau nggak salah ya, mohon nanti koreksi saya kalau salah. Kalau satu gram perak itu sekitar berapa sekarang ya? 15.000 paling. 15.000 ya 10 kali aja
kali 9,97, kemudian kali 10, minimal nggak di bawah itu ya. Berapa tuh? Ya kisaran paling maksimal, kalau maksimalnya kalau yang 500 dirham, itu tadi ngitung sekitar 15 jutaan, 20 jutaan lah, 20 jutaan. Intinya itu yang sunnahnya begitu ya. Andaikan lebih daripada itu ya nggak masalah. Kurang daripada itu sebenarnya tetap sah, asalkan maharnya itu sesuatu yang bernilai ya. Jadi Rasulullah pernah tadi di dalam hadis yang panjang sebelumnya, waktu kita membahas tentang hadis perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Rasul, itu ada ungzur walau khataman min hadidin. Rasulullah memerintahkan si laki-laki tadi itu, si rojul tadi itu, untuk mencari mahar walaupun hanya berupa cincin besi. Cincin besi itu berapa sih? Yang di, kalau dulu pernah pas SD kan ada yang jualan cincin besi itu. Berapa sih, 5 ribuan kali ya? 5 ribuan. Ya itu kan kecil banget kan, nilainya kecil banget. Tapi itu sah. Jadi yang penting mahar itu harus sesuatu yang bernilai. Harus punya nilai, nilai ekonomis ya. Nggak boleh ya, misalkan nikahkan, eh, saya terima nikahnya fulanah dengan mahar 1 kerikil. 1 kerikil nggak ada nilainya, nggak boleh ya. Atau daun-daun kering, nggak boleh juga. Karena daun-daun kering nggak ada nilainya, kecuali kerikilnya 1 truk, nah gitu, baru ada nilainya itu, boleh. Tapi kalau cuma 1 kerikil atau sendal sebelah atau daun-daun yang diambil sembarangan terus jadiin mahar, nggak boleh, nggak sah. Apa, eh, maharnya belum gugur, itu nggak boleh. Maka harus pakai, kalau maksa pakai itu maka nanti kenanya mahar mahar misli, mahar semisal. Misalkan bibinya nikah pakai mahar apa ya, sebanyak itu. Nah gitu. Jadi begitu. Jadi harus harus sesuatu yang memiliki nilai ya. Bisa benda, bisa juga jasa. Kalau benda kita tahu benda apa saja boleh, boleh apa, tab boleh, HP boleh, emas boleh, uang boleh. Kalau jasa ya boleh. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mahar jasa mengajarkan Quran 10 ayat. Nah, boleh. Atau jasa, atau mengajari 10 juz Quran boleh. Atau jasa mengajari kitab fikih apa gitu boleh ya. Yang penting jasa. Atau jasa pijet. Nah, saya terima nikahnya Fulan dengan pijet 1 jam. Boleh. Nah, jadi boleh. Jadi yang penting bernilai ya. Bisa berupa benda, bisa berupa jasa. Nah, hadis yang kita baca di depan tadi adalah kebolehan menjadikan pengajaran Quran sebagai mahar. Jadi kalau ada teman-teman yang pas 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 nyebut akad nikah itu pakai pakai apa? Pakai bacaan Quran, ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Tapi itu diajarkan ya, bukan cuma dibaca. Kalau cuma dibaca ya nggak gugur itu kewajibannya. Jadi kan karena kemarin ada yang viral nikah pakai pakai bacaan Ar-Rahman, boleh-boleh aja dibaca. Tapi itu diajarkan kepada istrinya sampai istrinya bisa Ar-Rahman gitu. Nah, gitu boleh. Ini tentang ukuran mahar. Kemudian Rasulullah juga punya mahar untuk istri-istrinya. Ada seorang sahabat bernama Abu Salamah bin Abdurrahman. Ini bercerita, dia pernah bertanya kepada Ibunda Aisyah, sa'altu Aisyata zaujan Nabi. Aku pernah bertanya kepada Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kam kana sodaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa sih maharnya Rasul? Eh, maka qalat, maka Ibunda Aisyah menjawab, kana sadaquhu li li azwajihi eh, tin apanya? Sinsai asyarata uqiyah. Nah, maharnya Rasul itu kepada istri-istri beliau adalah tisnai, 12 12 uqiyah, wa nasyan, dan 1 nash. Nah, qalat atadri man nasyu. Maka si Abu Salamah tanya, 1 nas itu berapa? Gitu. Qala, maka Ibunda Aisyah berkata, qultu la, qalat nisfu uqiyatin fatilka khamsumi'ati dirhamin.
Fahadza sadaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li azwajihi. Maka Ibunda Aisyah menjawab, satu nas itu setengah ukiyah. Kalau dijumlahkan 12 ukiyah plus satu nas itu sama dengan 500 dirham. Jadi tadi kesunahan menggunakan maksimal 500 dirham itu dari hadis ini ya. Maka demikianlah mas kawin Rasul kepada masing-masing istri beliau. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Artinya Rasulullah itu memberikan mahar kepada istri-istri beliau itu ya rata-rata 500 dirham atau sekitar 20 jutaan ya satu istri. Sementara istrinya Rasul kan yang kita kenal ada 11 ya. Yang saya pernah baca 11. Nah, gitu. Artinya masing-masing 20 jutaan. Kecuali istri beliau yang pertama, yaitu Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah itu maharnya 20 ekor unta. Kalau satu ekor unta itu 40 juta, ya kali 20 aja gitu. Sekitar 800 juta ya. Jadi begitulah maharnya Rasul kepada Ibunda Khadijah. Lebih besar daripada istri-istri beliau yang lainnya. Ini tentang maharnya Rasul kepada istri-istrinya. Nah, kemudian bahasan selanjutnya serba-serbi tentang mahar. Di sini ada fikih yang perlu kita pahami tentang mahar dari ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 229. At-talaqu marratan, tolak itu ada dua. Famsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsanin wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Nah, talak itu yang bisa dirujuk itu ada dua. Nah, setelah itu suami dapat menahan untuk rujuk dengan cara yang patut atau melepas atau menceraikannya dengan baik. Tapi jelas ingat-ingat tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan yaitu mahar ya yang sudah diberikan kepada eh, istri-istri yang dinikahinya illa ayyaqa'a al-yuqimah hududallah. Kecuali suami istri yang khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Ini kalau di Arab mungkin masih atau yang memberikan mahar banyak ya. Ini ayat ini masih bisa dibaca ya masih masih kerasa gitu loh. Ketika ngasih mahar ke istrinya 100 juta atau 200 juta atau berapa puluh gram emas itu pas pas cerai sama istrinya tuh masih kepikiran. Waduh, bisa diambil nggak ya maharku yang udah tak kasih ya gitu. Itu kepikiran. Tapi kalau maharnya cuma seperangkat perlengkapan sholat, seperangkat alat sholat, maharnya masjid, maharnya karpet masjid, itu enggak ya apa sajadah gitu sajadah terus telekung atau mukena gitu ya itu kadang-kadang udah nikah 2 tahun 3 tahun tuh telekungnya udah nggak bagus lagi ya udah lecek udah ruwet gitu ya jadi nggak kepikiran untuk diambil tapi bagi mereka yang mahalnya besar itu ada larangan di sini wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Enggak halal untuk mengambil mahar yang sudah diberikan kepada istri kalau itu diceraikan oleh suami ya. Tapi nanti ada pembahasan lanjutan di sini kalau nanti istri yang kemudian meminta cerai itu ada pembahasan tentang mahar lagi. Nah, di sini disebutkan bahwasannya eh, fala junaha alaihima fi maftadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha. Maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Nanti pembahasan fikihnya lebih 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 jelas. Nah, kita langsung saja ke sini. Nah, ini dia nih. Pertama gini, kalau suami yang menceraikan, jadi kalau suami punya istri, kemudian dia menceraikan istrinya, maka mahar yang sudah diberikan kepada istri itu tidak boleh diambil, tidak boleh diambil lagi oleh si suami. Itu karena sudah menjadi hak milik istri sepenuhnya, dan istri juga tidak wajib mengembalikan mahar itu kepada suaminya. Catatannya kalau suami yang menceraikan. Tapi kalau sebaliknya, misalkan istri yang menggugat cerai dalam fikih disebut khulu ya. Ada khulu. Jadi khulu itu gugatan dari istri. Tetap nanti letak cerai itu ada di tangan suami.
Tapi istri bisa menggugat. Kalau kemudian misalkan suaminya melakukan dosa besar, suaminya tidak menafkahi, itu menjadi alasan yang syar'i untuk istri itu meminta cerai kepada hakim. Maka ini disebut sebagai khulu. Khulu itu ya apa namanya istri yang menggugat suaminya. Maka kalau yang minta cerai adalah istri, maka dalam khazanah fikih kita menemukan istri wajib mengembalikan mahar atau membayar jumlah uang tebusan kepada suami. Artinya dia wajib memberikan mahar yang diberikan oleh suaminya kepadanya. Kalau dia yang minta cerai duluan, si istri ya. Jumlahnya bebas sebetulnya, bisa sama, bisa lebih, atau bisa kurang dari mahar yang pernah diberikan suami kepadanya. Tergantung ya kesepakatan antara suami dan istri ini. Seperti yang dijelaskan dalam hadis tentang perceraian khulu. Nanti apa hadisnya nggak saya cantumkan di sini, silakan dicari sendiri. Itu terkait tentang sahabat ya. Ada sahabat namanya yang laki-laki lupa. Yang perempuan itu anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya Fatimah. Ya, Fatimah itu jadi sahabat itu kalau nanti teman-teman belajar atau ngaji ya, ada kitab namanya eh, Baitul Mubasyirin Nabil Jannah, rumahnya orang-orang yang dijamin surga. Jadi ini para sahabat yang dijamin surga. Kemudian ada kasus-kasus begini nih. Jadi ada sahabat laki-laki yang dijamin surga, kemudian istrinya itu menghuluk dia sampai 2 kali. Ada 2 istrinya yang menghuluk dia, menggugat cerai karena memang dia punya punya agak kasar sih orangnya ya, agak kasar sehingga istrinya itu nggak kuat untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri. Akhirnya dia minta cerai kepada hakim, kepada Rasul untuk diceraikan kepada si sahabat ini. Kemudian Rasulullah kemudian meminta agar si perempuan itu untuk mengembalikan mahar yang sudah diberikan. Nah, itu hadisnya. Ada beberapa hadis ya. Nanti silakan dicari sendiri. Tapi yang jelas konsepnya begini. Kalau suami yang menceraikan maka maharnya tetap bagi si istri. Tapi kalau yang menggugat cerai adalah istri, maka wajib ada pengembalian sesuai kesepakatan antara suami dan istri. Bisa sesuai maharnya, bisa kurang daripada maharnya. Begitu. Ini kalau sudah menikah ya, sudah menikah kemudian cerai. Tapi ada pembahasan lain dalam fikih itu kalau cerainya itu sebelum hubungan intim atau dalam bahasa kitab qabla dukhul, sebelum masuk, maksudnya belum belum bertemu dua farji, belum ketemu dua farji, maka kalau kalau kemudian dicerai, maka mahar yang sudah diserahkan itu istri berhak mendapatkan separuhnya, walaupun belum dukhul ya, walaupun belum masuk, walaupun belum bertemu dua farji. Tapi kalau maharnya sudah diserahkan kepada istri, kemudian dicerai begitu, maka setengah hak maharnya itu haknya istri sudah. Maka setengahnya dikembalikan kepada si suami. Itu kalau sudah ada serah terima mahar. Tapi kalau belum ada serah terima mahar, maka istri tidak berhak untuk mendapatkan apa-apa dari mahar tersebut. Ini kalau kan ada kemarin itu pernikahan kayak dipaksa ya, habis sah sah langsung si laki-lakinya saya talak kamu itu kok bisa begitu? Ini nikahnya gimana dan konsep pernikahannya gimana kok kok jadi nggak akur kan gitu. Artinya pernikahan itu menyatukan dua insan yang memang tujuannya itu untuk mempererat hubungan tapi kok kesannya malah jadi tidak baik. Nah, gitu. Jadi ini fikih-fikih terkait dengan mahar ya dalam pernikahan. Bagi yang mau nikah ya harus paham ini. Walaupun mungkin kalau di masyarakat kita ya nggak terlalu urgent juga karena nggak banyak yang begini. Tapi kalau terjadi begitu kita minimal tahu ilmunya lah ya. Kemudian dalam pernikahan biasanya ada seserahan ya, ada seserahan. Tapi perlu diingat seserahan itu bukan mahar. Seserahan itu ya jatuhnya hadiah, bukan mahar. Maka kalau ada orang yang datang melamar ya, mengkhidbah seorang perempuan, terus bawa seserahan banyak gitu, maka andaikan seserahan itu nanti kok nggak jadi, diambil lagi ya nggak apa-apa ya. Ada khilaf di antara para ulama ya.
Artinya para ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya hadiah lamaran itu diminta kembali jika ditolak. Kan kemarin ada di Sidoarjo kalau nggak salah itu. Ada laki-laki yang kemudian melamar perempuan pujaan hatinya gara-gara dia membawa membawa tamu kebanyakan, keluarga pihak perempuan tuh merasa keberatan akhirnya menolak lamaran si laki-laki ini. Wah, aneh banget emang dunia ini. Bingung saya juga ya berjalannya gimana. Tapi ada aja ceritanya. Tapi begitu betul ditolak dia dan akhirnya nggak jadi. Nggak tahu bawa seserahan apa nggak. Kalau dulu waktu saya nikah memang saya juga bawa seserahan. Seserahan itu ya hadiah tradisi uruf di negara kita ya, di negeri kita, di masyarakat kita. Dan itu sah-sah saja. Tapi itu jatuhnya sebagai hadiah. Dan dalam mazhab Syafi'i, andai kan hadiah itu diambil lagi, hadiah khusus hadiah ini ya, hadiah hadiah lamaran ya, seserahan ya. Begitu dikasih serah terima seserahan, kemudian pas ngelamar ditolak itu. Mohon maaf, saya ambil lagi ya itu hadiahnya. Karena itu hadiah untuk pernikahan, tapi ternyata nggak jadi nikah, saya ambil lagi. Ya, itu dalam mazhab Syafi'i dibolehkan untuk diambil walaupun beberapa mazhab yang lain nanti ada perbedaan. Ada yang boleh dengan mengembalikan setengahnya, tapi yang jelas dalam kitab I'anatul Talibin itu disebutkan pihak pelamar boleh untuk menarik pemberiannya karena pada dasarnya dia memberikan hadiah dengan tujuan adanya akad pernikahan sehingga dia bisa mengambil kembali apabila masih utuh dan meminta gantinya apabila sudah rusak. Kalau nggak terjadi akad pernikahan ya gitu. Jadi ini hadiah. Tapi ya malu aja gitu ya. Nah, kalau udah lama itu kan diambil diminta lagi ya malu aja. Nah, gitu. Yap, sampai di situ saja mungkin pembahasan tentang mahar ya. Mungkin lebih banyak saja. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada Mas Afik. Barakallahu fik. Oke, Nci. Sebelumnya matur nuwun Sat, syukron kasiron atas pemaparannya tadi mengenai apa mengenai mahar ya. Dan sebenarnya ada banyak hal loh yang kemudian eh, harus di apa ya, lebih tepatnya harus diluruskan di kalangan masyarakat gitu berkenaan dengan mahar gitu. Karena saya tuh ngeliat ya saat kayaknya mahar tuh sekarang tuh template nggak sih Sat? Maksudnya apa templatenya pasti apa kalau nggak emas, kalau nggak seperangkat alat sholat. Jadi tuh akad nikah tuh jadi eh, mahar tuh yang penting ada aja gitu kan. Walaupun sebenarnya tadi udah jelaskan bahwa ya mahar tuh bisa apa aja yang penting udah memenuhi kualifikasi tadi ya. Bahkan jasa pun Iya, bisa iya. kan gitu. Sesuatu Oh yang ternyata, bahkan eh, nggak banyak ya, masyarakat yang tahu loh Sat. iya banyak apa apa namanya karena kalau bicara di Indonesia itu sebenarnya udah mudah ya nikah itu udah mudah nikah dengan seperangkat alat sholat ya udah boleh itu sah itu dan itu memudahkan sebetulnya ya itu mudah Mm-mm. makanya itu udah bagus itu. Tapi ya ya andai kan bisa lebih nggak apa-apa gitu. Tadi ada yang ngasih masukan ya satu perak itu 40.000 ya satu satu gramnya. Udah makna ya. Lama Satu banget ya, perak 40.000. nggak ngecek Iya harga sih perak. kayaknya. Artinya kan satu dinar bisa 120.000 ya. Kalau tadi itu 500 dirham, 500 dirham itu ya bisa bisa gede banget, bisa sekitar 40 jutaan berarti maksimal. Yang sunnahnya ya. Lebih juga nggak apa-apa sebetulnya. Sebenarnya yang jadi pertanyaan saya tuh apa eh mahar 40.000 tuh mahar apa gitu? Yang tadi malah ada yang 10.000 cuman uang 10.000 gitu. Oke oke oke. Ada yang Ya dulu 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 viral juga itu maharnya sendal jepit. Ya Allah. siapa? Ada. Ada dulu apa tahun 2020-an apa ya? Di mana Hmm. gitu ada yang maharnya sendal jepit. Tadi saya sempat sempat browsing sih. Cuman nggak saya masukin karena ternyata eh, cerai ujung-ujungnya. Karena Waduh. memang bermasalah. Udah maharnya mudah tapi ternyata bercerai ya. Kalau udah bawa Tapi ya tadi yang masalah yang cerai saya sih masukkan serem di sih, Sat. Ciamis tadi itu, ya serem. Ya mungkin dilempar saja kalau ada pertanyaan, Oke Mas oke. Afik. Bagi pemirsa semua atau sorry.
Bagi kakak-kakak semua yang hadir malam hari ini yang punya pertanyaan silakan disampaikan di chat. Nah, ini ada pertanyaan nih. Mana ya? Oke, dari Hype. Mau tanya Ustaz Afwan, kalau semisal maharnya pakai 30 juz, nggak ada yang tahu iman seorang kecuali Allah. Dia tidak menyanggupi istrinya untuk mengajarkan Al-Quran sampai 30 juz. Apakah suami akan mendapatkan dosa dan hisab di akhirat? Ini berat juga ya Ya, pertanyaannya. baik. Iya, tadi aja sahabat tadi itu punya hafalan beberapa surat loh, beberapa surat kan. Aku hafal surat Al-Baqarah, aku hafal surat ini, surat ini, surat ini itu. Tapi yang disuruh ngajarin cuma 20 ayat. Artinya cuma 20 ayat itu di hadis tadi itu. Ini apa maharnya 30 juz. Ya, kalau sanggup gak apa-apa. Itu antara istri sama suami sanggup gak kira-kira ya. Tapi Hmm. kalau sanggup gak masalah. Nah, kalau sudah diakadkan ya. Tapi kalau kalau kemudian kira-kira wah keberatan ini maharnya, entah istiqomah entah enggak kan gitu ya. Kemudian juga belum lagi mungkinnya mungkin apa enggak kan gitu. Perlu berapa tahun ya. Ya makanya mahar itu kesepakatan. Tapi kan ketika sudah disepakati ya suami wajib memaksimalkan ikhtiar untuk mengajarkan sampai 30 juz karena sudah disepakati. Hmm. Dan si istri harus siap diajari sampai 30 juz. Nah, ayo loh. Nah, yang nggak siap, yang ditanya siap apa nggak siap bukan cuma suami, si istri siap nggak juga diajari sampai 30 juz. Hmm. Tapi kalau siap nggak apa-apa. Artinya kan itu sesuai kemampuan. Makanya si istri jangan kalau minta mahar ya dipikir baik-baik, dipastikan itu mampu dijalankan bareng-bareng kalau memang itu terkait dengan hafalan Quran ya. Hmm. Karena memang hafalan Quran itu ya eh, kata Allah mudah memang walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan kami jadikan Quran itu mudah dipahami. Betul mudah. Tapi mudahnya itu ya ada yang ngafal Quran 30 juz itu perlu waktu 6 bulan. Ada yang 2 tahun. Ada yang sampai 30 tahun yang belum hafal-hafal Quran juga ada. 30 juz pula ini kan gitu. Artinya Iya. kalau sudah jadi kesepakatan si laki-laki juga harusnya mikir juga. Ini jangan cuma mikir keren-kerennya aja ya, tapi mikir kemudian bisa dijalankan apa enggak. Nah, hati-hati. Ini kalau udah jadi kesepakatan ya harus dilaksanakan kan gitu. Sudah jadi akad begitu. Apalagi disebutkan sebagai mahar. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan sebenarnya yang hafiz Qurannya sendiri aja, maksudnya yang literally hafiz Qurannya ya gitu, itu aja nggak banyak loh yang berani nembak mahar 30 juz gitu ya. Maksudnya mereka untuk dapat tiga Iya, puluh juz aja tuh susah, tapi menjaganya lebih susah lagi gitu loh. betul, betul, betul. Apalagi di zaman sekarang ya, di zaman sekarang Betul. di mana maksiat itu mudah sekali diakses dan ya mudah betul kita kita kehilangan hafalan di zaman sekarang. Makanya yang realistis sajalah maharnya ya. Iya. Baik, ini ada Ya. yang raise hand kayak ini. Sebentar kita ke chat dulu saat Oke, karena oke, boleh, boleh. ini datangnya sebelum apa sebelum Raisan. Oke, dari WD, Ustadz mau tanya apakah perempuan juga menyiapkan finansial sebelum menikah? Apakah biaya pernikahan semuanya ditanggung oleh pihak laki-laki? Ya, kalau di hadis tentang Abdurrahman bin Auf yang kemudian menikah, itu Rasulullah memerintahkannya kepada Abdurrahman bin Auf yang menyiapkan walimah ya. Artinya walimah itu sebenarnya haknya laki-laki. Apa bukan haknya ya? Ya sunnah bagi laki-laki untuk mengadakan walimah. Artinya yang bertanggung jawab itu pihak laki-laki. Tapi kan di Indonesia itu biasanya Hmm. walimah itu diadakan di tempat perempuan. Kemudian juga nanti ada lagi ngunduh mantu di pihak laki-laki. Itu tradisi uruf aja. Andai kan mau dilaksanakan begitu juga tidak ada masalah. Tapi yang jelas, Hmm. kalau kemudian dalam syariat itu yang sebetulnya disunahkan untuk melaksanakan walimah itu laki-lakinya. Tapi ya tetap sesuai kemampuannya. Ya, Abdurrahman bin Auf Hmm. kalau nggak salah dia itu mengadakan walimah dengan 2 kambing atau 1 kambing begitu disembelih, dimakan-makan terus pengumuman bahwasanya saya sudah menikah dengan si fulanah, gitu aja. Intinya kan pengumuman sebetulnya itu. Bahwasanya saya sudah menikah. Kalau nanti saya jalan sama dia, jangan dituduh aneh-aneh karena saya sudah menikah dengan dia. Intinya begitu. Intinya itu pengumuman. Kalau sekarang kan kalau menikah itu seolah-olah jadi
apa ya, jadi jadi kesempatan untuk pamer kemewahan gitu. Itu naudzubillah, itu salah salah niat sudah. Nah gitu. Apakah perempuan juga menyiapkan finansial? Andaikan perempuan sampai kapanpun tidak wajib dalam masalah finansial loh. Dia sebelum jadi belum jadi istri yang nanggung itu bapaknya. Pas jadi istri yang nanggung suaminya. Artinya perempuan Mhm. tuh bukan menanggung masalah finansial. Allah tuh sudah berikan kemuliaan di situ. Yang dijadikan tulang punggung itu oleh Allah tuh disiapkan tulang punggung itu di punggungnya laki-laki. Perempuan tuh jadi tulang rusuk yang harus dijaga kan gitu sih ya gitu. Artinya ya perempuan itu nanti ada porsinya sendiri. Dia dia yang diberikan rahim oleh Allah untuk mengandung. Artinya sudah punya punya poinnya masing-masing. Perempuan sampai kapanpun tidak punya kewajiban untuk menyiapkan finansial apapun. Bahkan dia yang wajib dirawat oleh laki-laki yang menanggungnya. Tapi andaikan perempuan mau menyiapkan finansial, apakah boleh? Ya boleh-boleh aja. Jujur dulu waktu saya menikah itu ya istri saya itu ternyata punya tabungan kan gitu. Yang kemudian diserahkan kepada saya untuk membantu terkait dengan walimah. Bahkan dulu yang mengadakan walimah itu ya mertua saya. Bayangin, ini mertua saya mengadakan walimah, kemudian uangnya istri saya itu diserahkan ke saya, terus saya serahkan ke orang tuanya sendiri gitu. Ini saya waktu itu lucu-lucu aja gitu. Ya Allah, ternyata begitu mudah Allah mempermudah pernikahan kami ya. Saya itu awalnya ya yang penting sah aja kan gitu ya. Sah aja karena memang tabungan masih nggak terlalu banyak ya, ternyata istri saya punya tabungan yang diserahkan kepada saya untuk diserahkan ke orang tuanya. Seolah-olah itu datangnya dari saya. Padahal ya banyaknya dari anaknya sendiri kan gitu. Ini boleh-boleh saja dan itu bagus. Artinya nanti kan persahabatan antara suami istri itu terjalin dengan baik, karena memang suami istri harus jadi sahabat ya, bukan bukan transaksional, tapi sahabat yang saling membantu satu sama lain. Tapi kemudian Allah juga sudah berikan letak kewajiban masing-masing. Laki-laki itu tetap wajib mencari nafkah, memenuhi kebutuhan anak istrinya. Nah, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke oke. Eh, dan sebenarnya ya kalau dipikir-pikir, eh perempuan hari ini sampai harus eh, preparation soal financial itu kan sebenarnya kan karena faktor sistemik juga kan gitu. Jadi karena kita ini Betul hidup di sekali. zaman yang sama-sama nggak jelas gitu. Jadi terkadang masing-masing pihak tuh sama-sama punya preparationnya masing-masing, bukan berarti itu nggak boleh gitu. Tapi itu sebenarnya semakin menegaskan bahwa kita ini ada di eh, apa situasi yang serba tidak pasti gitu, kayak gitu. Iya, Nah, betul, betul. Karena ini sistem ada yang serba pertanyaan. kapitalis, materialistik. Betul? Ya, Oke. tadi Eh, yang reset tadi itu kayaknya kepencet saat. dipersilahkan duluan, apa gimana? Kepencet Pencet tadi. ya? Oh, kepencet. Kayaknya ya. Kalau Soalnya masih mau kalau reset soalnya silakan. tadi dia turunin. Nah, nanti kalau dia mau nanya paling Oh, dia gitu. resen lagi. Ada Kalau Kak, oh, Oh, ada. oh ada. Oh ya udah. Mas Mangga mangga. Nurdin. hmm, boleh sekarang ya Ustaz dan ke MC. Oh Oke, iya, boleh, Safallah boleh, Safallah. boleh. Tadi soalnya kok diturunin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelum- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon maaf warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya saya tadi terlambat Ustadz mendengar ceramah Ustadz tadi itu. Jadi Masya sekian Allah. terima kasih sudah memberi kesempatan untuk bertanya. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya jika mahar yang saya berikan tidak sesuai dengan janji kesepakatan saya dari awal? Karena takut agak dia diambil uang lagi. Jadi uang tuanya nak minta cepet-cepet. Jadi yang banyak itu Ustaz. Tapi tidak sesuai dengan Oh. janji aku. Cak mana itu Ustaz? Pendapat dari Ustaz. Terima kasih. Nggih, nggih. Wong kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nurdin, Wong Kito Galo ya, dari Palembang sepertinya Mas Nurdin ya. Wah, Masya Allah di Ini Mas. belakangnya ada tulisan Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Masya Allah. Barakallah fiik. Ya, mahar itu kewajiban dari seorang
suami kepada istri. Artinya mahar itu ya kesepakatan antara suami dan istri yang tentunya didasarkan pada kerelaan masing-masing, keriduan masing-masing. Andaikan istri sudah memberikan ukuran, maka ya kalau itu sudah disanggupi oleh si laki-laki, ya dibayarkan. Misalkan istrinya minta 10 juta. Terus kemudian karena kita takut ini kalau nggak buru-buru dilamar, nggak buru-buru dinikahi nanti bakalan diambil orang lain, maka ya udahlah 8 juta dulu aja lah. Nah, nggak apa-apa, kasih aja 8 juta, 2 jutanya terutang. Nah gitu. Nanti 2 jutanya, sampaikan 2 jutanya nyicil ya, boleh nggak gitu. Nanti pasti tak kasih 10 juta kok, tenang aja. Tapi nyicil dulu yang 2 jutanya. Nah gitu. Boleh, boleh begitu. Tapi nanti pas sudah menikah, disampaikan ini nafkah untuk bulan ini cicilan untuk mahar ya. Jadi begitu. Jadi ketika sudah menikah ya kewajibannya dua. Jadi pertama membayar nafkahnya istri tersebut yang sudah menjadi istri. Yang kedua menyicil maharnya yang belum terbayarkan lunas di waktu akad nikah. Nah, gitu. Karena memang mahar harus dipenuhi bagi seorang laki-laki kepada istrinya. Ini sudah syariatnya Allah begitu ya. Begitu. Semoga menjawab Mas Nurdin. Barakallah fiik. Oh, jadi itu diperbolehkan Ustaz kalau seandainya 20 juta, jadi saya cuma 10 juta jadi utang itu Ustaz ya. Ya, jadi hutang, jadi hutang. Jadi utang. Nah, tapi tetap harus tetap dibayar sampai 20 juta ya. Nggak boleh kemudian mengingkari misalkan 20 juta ada 10 juta aja ya, sah gitu ya. Tetap nanti 10 juta jadi terutang. Karena dia Oh, perempuan mintanya 20 juta. Tetap harus dibayarkan. Nah, kalau nggak dibayar ya berdosa karena itu kewajiban gitu. jadi tidak seperti ini Ustaz. Dia tuh sebenarnya pulak lah anak minta besar-besar. Tapi wong tuanya minta sekian. Ujinya tidak usah lah Nah, bayar uji biar kelar. Tapi wong tuanya masih nak neken. Mana yang kekurangan itu. Jadi harus bayar lah. Dengan tahun ini, jam ini, pokoknya dikasih waktu sama itu Ustaz. ya, ya, baik. Sebetulnya kalau mahar itu di tangan wanita, bukan di tangan orang tuanya ya. Yang repot memang Hmm. beberapa tradisi itu mahar itu jadi seolah-olah apa ya? Jadi Orang tua patokan itu menjual Ustaz. menjual ya, orang tua menjual anaknya padahal tidak begitu. Mahar itu ya haknya si perempuan itu. Kemudian andaikan si perempuan itu memang memang tidak mengharuskan ya tidak apa-apa sebetulnya. Misalkan udah Mas 10 juta aja, yang 10 jutanya nggak usah gitu. Ya nggak usah udah aman. Oh, dia berarti cuma minta 10 juta gitu. Walaupun nanti ke orang tuanya ya tinggal disampaikan aja pas pas ngasih itu ya udah kemarin udah ibarat lunas belum? Udah lunas kok. Ya, gitu aja tinggal bayar lunas aja. Tinggal ngomong aja kan tinggal komunikasi aja sebetulnya. Yang penting disampaikan baik-baik, insya Allah orang tua itu juga kalau disampaikan baik-baik bisa memahami kok. Cuman memang kalau di sini ada nanti calon orang tua, kalau mau punya anak perempuan, jangan ikuti langkah-langkah orang-orang tua kita yang mungkin dulu tidak tercerahkan oleh syariat. Bahwasannya ya anak itu bukan dijual, tapi anak itu dinikahkan. Sementara nikah itu ada syariatnya, maka ikuti saja aturan syariat. Andaikan minta banyak, ya nggak masalah kalau memang bisa dipenuhi. Andaikan tidak juga ya kesepakatan bersama. Intinya jangan sampai pernikahan itu jadi hal yang justru menakutkan, jadi hal yang justru malah apa ya kesannya itu tidak baik. Karena kalau menikah kesannya nggak baik, orang-orang yang mau nikah itu takut nikah nantinya. Nah, gitu. Udahlah zina Hmm. di mana-mana, pada takut nikah gara-gara ini dan itu kan naudzubillah. Kasihan begitu. Ya, semoga terjawab Mas Nurdin. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Di Palembang ya, Mas Nurdin. Di Palembang baru pulang kerja nih langsung buka HP ini. Masya Langsung Allah. lihat drama Ustaz. Barak Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Keren, keren Ustaz. Fan. Semoga bisa menjawab ya apa namanya Mas Nurdin.
Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya ini agak agak tendensius ya, karena saya sendiri tidak merasa terkategori pertanyaan ini. Ustaz izin bertanya, di zaman Woi. sekarang mengapa laki-laki mudah mengatakan serius tapi berbeda dengan tindakannya? Sebenarnya itu laki-laki itu serius apa enggak ya, Ustaz? Misalnya karena belum siap finansialnya. Mohon maaf, saya nggak merasa saya begitu loh. Jadi tolong ya, Ya, apa namanya, tolong jangan mengeneralisir laki-laki. Afwan banget ini ya. Saya apa bahkan saya aja plannya masih lama loh ini. Lalu dituduh apa namanya ngomong serius padahal enggak gitu. Padahal saya ngomong aja belum pernah gitu loh. Ya Allah ya mau nggak bisa jawab Sat. iya, iya, iya. Masya Allah. Memang istimewa Mas Afik ini ya. Masya Allah. Barakallah Fik. Ya, baik. Ini apa namanya perlu dipilah juga ya. Tidak semua laki-laki sebetulnya. Tapi memang laki-laki yang sekarang muncul di permukaan, yang sering membangun relationship kepada wanita-wanita dengan jalur pacaran, itu kebanyakan begitu. Pas pacaran mah ya seneng-seneng bareng atau jalan-jalan bareng, begitu tanya kapan mau nikahin aku kan gitu. Langsung pura-pura mati atau pura-pura pingsan gitu ya. Nah, itu memang tandanya memang dia nggak serius kan gitu. Justru kalau dia itu serius, dia nggak ngajak pacaran begitu loh. Nah, kalau dia serius itu nggak ngajak berduaan Hmm. tanpa ikatan yang syar'i. Artinya Terus kita juga sebagai perempuan itu harus pinter-pinter juga, jangan asal percaya sama ucapan laki-laki. Karena laki-laki itu ya kalau yang apa pembuktiannya lewat 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 janji yang serius kan gitu. Maksudnya kalau memang dia mau pembuktian serius itu ya datang ke rumah, ngelamar, taruh lah gitu. Itu baru serius itu. Tapi kalau datang untuk ngajak pacaran itu sudah tanda kalau dia itu nggak serius sebetulnya. Dia cuma mau main-main dengan Anda. Tapi kemudian si perempuannya kebanyakan juga mauan aja. Mentang-mentang dia pinter gombal, pinter pinter goyang-goyang, pinter pinter apa? Pinter TikTokan atau pinter buat buat foto, editing dan lebih seterusnya, tepatnya pinter pintar jalan-jalan. memanipulasi sih Sat. Ya, bisa begitu juga. Terus kita langsung percaya, enggak. Laki-laki Hmm. yang serius itu laki-laki yang datang kepadamu melalui orang tuamu, kemudian ingin menghalalkanmu dengan cara syariat. Begitu, itu yang serius. Hmm. Maka kalau sudah serius begitu ditanya kapan mau ke rumah, nah, gitu. Kalau nggak serius ya ngapain ditungguin toh? Cari yang lain yang memang mau serius. Nah, gitu. Insya Allah aku ada faidah dalam pepatah kita. Kumbang bukan seekor, bunga bukan setangkai. Patah tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh seribu. Nah, artinya laki-laki itu banyak. Maka kalau ketemu laki-laki yang serius, itu jangan dilewatkan. Kalau udah serius itu jangan dilewatkan. Misalkan ada laki-laki yang kita ini POV-nya perempuan ya, ada perempuan yang suka sama laki-laki, langsung bilang sama bapak, langsung bilang sama temen, tolong sih tanyain sama itu udah taruh atau belum kan gitu. Kalau mau taruh sama saya mau apa enggak kan gitu. Sama Allah menawarkan dia ya nggak salah kan gitu. Kan pakai cara yang halal. Hmm, gitu. Kalaupun dia, wah saya belum siap taruh, berarti belum serius, belum belum siap nikah dia, jangan diujar lagi. Atau datang kepada kita orang ngajak pacaran, ya jangan diterima, itu tandanya mau main-main bukan serius. Tapi kalau datang kepada kita nanya itu, ukti lagi taruh enggak ya? Oh enggak, boleh enggak saya taruh? Ya datang aja ke rumah ngomong sama bapak, ya, gitu aja, enggak apa-apa. Itu baru serius. Nah, gitu. Nah, kalau lagi serius omongan dengan tindakan pasti sama. Nah, tapi kalau udah laki-laki omongan sama tindakan beda, itu tanda kalau nggak dia nggak serius, maka jangan dipercaya. Nah, nah, jadi Mbak Salsabila, eh, eh, laki-laki serius itu datang dengan membawa akad yang jelas, bukan dengan membawa janji untuk ngajak pacaran dulu. Nah, gitu. Hmm. Nah, Iya. semoga menjawab. Tapi itu BTW Barakallahu fiik. tolong ya Pak, tolong itu pertanyaannya direvisi ya. Saya tidak merasa menjadi bagian dari yang Anda tanya itu. Mohon maaf. Ya, ya. Maaf ya ini. Ya. Maaf ya nih. Jadi ketawa kan. Iya, iya, Ini barakallahu fiik, barakallahu fiik. apa? Enggak maksud nyindir ke Afik ya enggak ya ini Kak.
Ya, ya. Enggak, ini sebenarnya Insya Allah aman sih enggak Kak, ya. gitu maksudnya. Jadi izin menanggapi ya Ustadz sedikit. Hmm. Jadi berapa Oke, kali monggo, ketemu monggo. sama laki-laki tuh kadang gitu. Jadi udah nih kita udah oke, kita mau menerima, bahkan udah coba kayak toleransi apa ibaratnya kayak kurang dia mungkin masih ya yang masih bisa kita toleransi, oke kita toleransi gitu. Tapi permasalahannya adalah yaitu entah kenapa kayak Allah tuh kayak nemuinnya tuh kayak malaikat yang belum siap mulu gitu, kayak rasa Hmm. ini sebenarnya apa karena akunya sendiri emang belum siap kayak itu ditemuinnya sama orang yang belum siap atau gimana ya, apa karena eh belum nemu aja gitu, karena kadang mikir kayak udah capek gitu udah ketemu berapa kali laki-laki kayak belum ada yang benar-benar siap gitu, ada yang udah Kalau mungkin boleh tahu biasanya kepentok di mana tuh? itu seringnya ya finansial ya, pokoknya Oh. bilangnya katanya aku belum siap, mungkin 2 tahun lagi nunggu adek aku lulus dulu. Terus ada juga yang eh, apa ya pokoknya dia pengennya tuh, ada yang pengen cuman nikah nikah aja gitu maksudnya, enggak ini, bahkan mungkin ada yang nikah tapi tanpa resepsi atau resepsi nunggu mapan kayak gitu. Nah itu aku kadang mikir eh padahal kalau ibaratnya kayak menikah gitu kan, kita pun juga ya kalau ibaratnya kayak buat resepsi kita juga kan sebagai perempuan, aku paham banget gitu maksudnya kayak gimana caranya apa gimana susahnya nyari uang itu aku paham banget, karena aku pun juga meskipun anak terakhir juga ibaratnya ngerasain gitu cara apa ngerasain gimana susahnya nyari rezeki gitu kan. Aku pun pribadi nggak nuntut yang berlebih-lebih gitu Ustaz gitu maksudnya, tapi kan ibaratnya kalau dari orang tua pengennya ya mungkin ada resepsi-resepsi gitu, tapi meskipun emang nggak terlalu eh mewah-mewah banget gitu, nggak minta harus yang hotel yang bintang 5 kayak gitu, nggak harus gitu ibaratnya ya mungkin ada aja gitu maksudnya, entah itu di rumah entah itu mungkin di gedung atau di mana gitu loh maksudnya, ibaratnya gitu sih. Nah kita pribadi pun juga aku pun nggak menyusahkan laki-laki gitu ibaratnya, cuman kadang ya abis udah kayak gitu ya udah nggak lama jadi kayak nunggu tapi kayak gak jelas gitu, belum ada ininya kan, jadi kayak ya udah lah males lah cuma ngelayanin ibadah kayak cuman sekedar chat aja cuman ngomong kayak gitu doang mah kayak gitu ibaratnya nggak ada yang Itu benar-benar lewat serius chat itu. gitu. Waktu itu sempat lewat chat pernah juga, waktu itu langsung ketemu juga pernah gitu. Hmm, oke. Oke, 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 Terus oke. ada juga yang ketemu nih sama yang udah siap nih segala hal gitu ibaratnya, tapi dia tuh kayak masih bingung Ustadz, kayak masih bingung sama perasaannya dia sendiri Ustadz, jadi kayak sempat nanya jadi kapan ibaratnya, jadi mau seriusnya gimana, mau kapan ketemuin orang tua gitu kan. Tapi dia kayak masih jawab bingung. Aku tahu bingung mau jawabnya apa gitu. Kayak aku Iya, iya. bingungnya di sini tuh dia masih ada luka masa lalu atau gimana gitu Ustaz. Sehingga dia tuh kayak bingung sama keputusan dia sendiri. Padahal dalam sisi itu aku tahu banget tiba-tiba kayak dia tuh ada ketertarikan sama aku gitu maksudnya. Tapi dia tuh kayak masih belum berani buat langkahnya itu loh Ustaz. Iya, iya. Ya, artinya dia pun belum siap sebetulnya. Sebenarnya kalau kalau tahu ilmunya kan nikah itu yang penting sah kan gitu kan. Kalau yang penting sah itu ya nggak mahal gitu. Ada apa dalam fikih itu disebutkan orang yang disebut siap nikah itu ya yang sudah siap untuk berhubungan dengan lawan jenisnya. Bahkan ada yang memberikan syarat syarat bisa menikah itu ya yang penting dia bisa menyediakan makan sehari semalam, tadinya dia udah siap kan gitu. Sehari semalam berapa sih? Sehari semalam makan itu kan nggak sampai 200.000 kan Ya gitu ya. 50.000 udah paling mewah Iya, tuh. betul. 50.000 itu udah makan 3 kali dengan makanan yang udah cukup cukup enak lah ya, sedang Iya. gitu. Artinya kalau bicara siap sebenarnya siap-siap saja secara secara pribadi, tapi mentalnya aja yang belum siap untuk menanggung tanggung jawab sebagai seorang suami. Maka Mbak Salsabila semoga Allah mudahkan. Terus saja berikhtiar. Yang intinya yakin saja bahwasannya jalan yang terbaik itu jalan dengan syariat. Andaikan tidak ketemu-temu ya bisa jadi ya itu ujian dari Allah untuk meninggikan derajat kita atau kemudian nanti ya ikhtiarnya dimaksimalkan, bisa minta tolong bapak, ibu, teman, kawan dan lain sebagainya untuk mencarikan apa orang yang siap untuk bertaaruf kan gitu.
Artinya ya kalau ada yang datang langsung ujuk-ujuk nge-DM itu pun caranya sudah cara yang kurang tepat itu. Kecuali nanyain aja nanyain taaruf udah lagi taaruf apa enggak gitu. Gitu doang. Habis itu ya udah kalau dibilang enggak lagi taaruf, ya udah datang ke rumah silaturahim kan gitu. Tanya mulai taarufnya itu saling kenal, andaikan cocok ya lanjut, kalau andaikan enggak ya udah tinggal kan gitu. Artinya apa enggak perlu pakai komunikasi jauh-jauh dulu, tapi datang dulu ke rumah untuk izin sama bapak, untuk izin sama abi atau izin sama ayah ingin ta'aruf kan gitu. Kalau siap Hmm. jalan, kalau cocok jalankan sampai nikah. Kalau nggak siap, nggak cocok ya sudah cari yang lain kan gitu. Dan sebagai di materi sebelumnya saya sudah sampaikan jomblo itu saya membagi dua ya. Ada jomblo aktif, ada jomblo pasif ya. Kalau jomblo pasif itu kan yang nggak perlu kemana-mana banyak yang datang ya gitu. Kalau dari cerita ini berarti Mbak Salsabila termasuk yang pasif pun ada yang datang kan gitu ya. Nah, kalau ketika datang maka ya diarahkan saja sesuai dengan syariat. Nah, diarahkan untuk ta'aruf, ketemu bapak aja, ngobrol sama bapak aja gitu kalau mau serius. Jangan langsung ke saya. Kalau langsung ke saya ya setannya nanti masuk banyak betul itu. Bisa menggoda sana sini, mengarahkan sana sini, membisiki sana sini. Nauzubillah. Nah, tapi kalau kita pengen aktif juga nggak masalah. Minta tolong bapak, minta tolong ibu. Misalkan kita tertarik sama seseorang, sampaikan aja, Pak, saya kok tertarik sama si laki-laki itu ya. Tolong sih sampaikan, Pak, dia udah lagi taruh apa enggak. Kalau enggak lagi taruh, mau enggak taruh sama saya, kan gitu. Nah, gitu. Kalau memang mau ya jalankan taarufnya cocok baru sampai nikah. Kalau nggak cocok ya sudah cari yang lain. Artinya dalam Islam itu perempuan tuh nggak kemudian dipegang-pegang dulu, diajak kemana-mana dulu nggak. Tapi dia benar-benar terjaga gitu loh. Nah, gitu. Artinya kalau sebelum akad nikah itu disahkan, maka ya dia tetap akan terjaga. Nah, gitu. Dan perempuan juga harus tahu posisinya, jangan mau diajak kemana-mana sebelum ada akad nikah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Mbak Salsabila Allah mudahkan. Ustaz, mau nanya satu lagi boleh nggak? Ini mungkin terakhir. Eh, ini Ustaz, perbedaan antara mas kawin sama mahar itu sama apa enggak sih Ustaz? Sebetulnya itu sama saja. Mahar itu bahasa Arab, mas kawin bahasa Indonesia. Gitu aja. Oh, oh gitu. Kirain mah beda gitu. Ya, Makanya mas kawin sama mahar. Oh, sama-sama. betul. Oke Ustaz. Terima kasih Ustaz untuk nasihatnya. Iya, sama-sama. Ya. Barakallah fiq. Itu BTW apa namanya Hotel Bintang 6 tuh di mana ya kak ya? Mungkin bisa saya ini. Nggak ada. Apa DPR aja rapatnya di Hotel Bintang 5 loh kak. Oke, kita lanjutkan saja. BTW tadi Kak Nurdin apa resen tapi nanti dulu ini ada pertanyaan yang udah masuk baru habis itu nanti Kak Nurdin ya. Habis itu baru kita tutup soalnya ini udah agak malam dan saya ngantuk banget. Ini dari akun mana tadi ya? Oh, dari Krisna Wahyudi. Mau tanya juga saya juga orang yang belum cukup finansial, tapi untuk gaji pokok itu ada, masih ragu untuk menikah, masih mikir biaya kuliah adik dan bantu orang tua. Mohon arahannya Ustadz. Saya juga udah bilang sama calon wanitanya 2 tahun lagi nunggu adik baru masuk kuliah. Itu gimana ya Ustadz? Masih bingung ingin berbakti bantu ortu atau niat ibadah nikah soalnya takut dengan gaji segini nggak bisa bantu biaya kuliah adik gitu. Oh. Ini apa? Kalau istilah zaman sekarang tuh ini sandwich generation. Nah, Sandwich generation ya. Dia harus memberikan banyak tanggung jawabnya padahal belum selesai. Jadi ya. Ya baik, Allahu yarzuqukum wa iyyahum. Allah yang memberikan ke kita rezeki dan Allah juga yang memberikan mereka rezeki. Artinya ya yang menanggung rezeki kita semua itu Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau niatnya untuk bantu orang tua, kalau membantu kuliah adik, sebenarnya bisa juga dijalankan di saat sudah menikah. Andai kan memang mau menikah. Artinya itu bukan alasan untuk tidak menikah. Tinggal kita siap saja memanage keuangan atau siap siap tidak. Artinya nanti kalau kita itu sudah menikah ya ada jalannya sendiri kok. Nah, tinggal kita giat-giat saja berikhtiar, memohon kepada Allah agar dicukupkan. Gitu. Tetap bisa kok untuk kemudian menikah dan juga berbakti kepada orang tua, membantu adik juga tetap bisa. Bisa kok, hmm. bisa. Nggak perlu bingung, yang penting Mas Krisna harus siapkan mentalnya dulu.
Kadang kita itu karena mental kita belum terbentuk ya, belum kuat sehingga kena kena masalah dikit merasa berat, beban. Padahal ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani hambanya melainkan sesuai dengan kemampuan hambanya. Artinya ya dikuatkan mentalnya, dikuatkan finansialnya kalau memang gajinya itu bisa buat makan ya nggak masalah. Artinya nanti tinggal tinggal mencari sosok yang bisa memaklumi bahwasanya nanti saya masih bantuin adik saya nanti saya perlu berbakti kepada orang tua saya gitu. Siap nggak sama saya dalam keadaan begini, artinya disampaikan aja pas pas masih proses ta'aruf itu. Cuman masalahnya kok ceweknya disuruh nunggu 2 tahun lagi, kasihan ceweknya toh. Andai kan nanti ada yang mau ngelamar dia yang sudah lebih siap, ya biarkan dia milih kan gitu, nggak perlu suruh nungguin kita kalau kita belum siap. Kalau kalau takut kelewat ya lamar sekarang, ngajak nikah sekarang. Nah, begitu. Artinya Mas Krisna semangat, semangat. Artinya semuanya bisa dijalankan bersamaan. Berbakti sama orang tua bisa, saat nikah juga bisa, sebelum nikah juga bisa. Bantuin adik juga bisa. Gitu. Hmm. Wallahu a'lam bishawab. Eh, BTW buat Kak Krisna mungkin apa namanya eh sembari kemudian apa bantuin adek untuk biaya kuliah mungkin juga bisa di ini juga apa namanya dicariin info-info beasiswa gitu kan sebenarnya banyak tuh ya apa namanya bisa lewat jalur orang nggak mampu bisa lewat jalur prestasi kayak gitu-gitu. Dan sekarang info beasiswa udah jauh lebih banyak sih ya. Apa namanya semoga Betul. bisa membantu gitu. Oke, Kak Nurdin silakan. Tadi mau apa mau nanya silakan. Oke Kak, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung baik Kak ya. Ya, monggo. Izin Ustadz. Agak berat juga ini Ustadz. Jadi gini Ustadz, sebenarnya tuh aku tuh sempat gagal namanya tuh lamaran Ustadz. Gagal Nah, lamaran. jadi sebelum kami gagal tuh ada omongan dari wong tuanya tuh, aku tuh harus kerja pemerintah, harus ada ini, ada harus itu. Terus juga dikasih waktu sama itu Ustadz. Sedangkan aku tuh baru lulus kuliah. Nah, aku tuh salahnya aku tuh udah alat nunjuki bahwa aku nih kuliah, cuman nunjuki aku nih ngojek, aku nih ngajar, tidak nunjuki yang lain. Hmm. Nah, tiba-tiba kami tuh lost kontak, Ustadz. Ya, sudah aku sempat ke pokoknya nak ngomong segala cara lah biar balik lagi. Tapi masih tuh lah tidak bisa. Jadi pertanyaan aku nih, Ustadz, aku tuh ada niat, kami tuh pengen nak niat baik untuk nikah, Ustadz. Hmm. Cak mana pandangan Islam mengenai sikap orang tuanya yang mempersulit hubungan dua orang yang berniat serius menikah karena alasan tertentu. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Ya, ya. Ya, ada hadis yang bisa dicari nanti ya. Karena kalau datang orang eh, oleh datang melamar ya jangan ditolak begitu. Tapi memang hari ini di mana mindset mindset kita itu bukan mindset Islam, mindsetnya jauh banget daripada Islam, bahkan mungkin sekuler ya, memisahkan agama daripada kehidupan. Akhirnya kebahagiaan itu seolah-olah kalau nggak kerja di pemerintahan nggak bahagia, padahal tidak begitu kan Benar, gitu. Ustaz. Nah, itu pertama tuh. Pertama begitu. Yang kedua, saya mungkin lebih ke Mas Nurdinnya kali ya. Mas Nurdin mungkin ya apa namanya pepatah tadi itu bunga bukan setangkai. Andai kan memang kita udah berniat baik untuk kemudian melamar dia, kok kemudian orang tuanya mempersulit. Nah, kalau sekarang yang baru mau nikah saja dipersulit, gimana nanti setelah nikah? Kira-kira tambah sulit atau tambah mudah? Itu yang harus Nah, ada dipikirkan. Dan juga kira-kira ketika pertanyaan. nanti tambah sulit, ketika nanti tambah sulit, kira-kira siap atau tidak untuk menjalani itu. Makanya itu yang harus dipikirkan. Karena kita menikah itu untuk kehidupan yang lama, untuk kehidupan yang panjang, dan kita ber, berinteraksi setiap hari kan gitu. Kalau kita tidak saling dukung ya akan saling memberatkan hati. Makanya kalau kita ketemu dengan orang yang bisa memaklumi, mendukung kegiatan kita, mendukung diri kita, yaitu artinya bagus. Andai kan tidak ya cari yang cocok kan gitu. Artinya
apa namanya, jangan terpaku pada satu orang. Saya khawatirnya malah kita yang sebagai laki-laki yang sebetulnya bisa memilih siapa saja yang ingin kita datangi, cocok-cocokkan saja menikah itu. Kalau cocok ya lanjutkan, kalau nggak cocok ya cari yang lain kan begitu. Artinya masih banyak yang lainnya. Apalagi Mas Nurdin masih muda, kemudian sudah bekerja juga, cari yang siap menerima. Karena kita tuh hidup menikah tuh bukan cuma untuk sekedar menikah saja. Ada tujuan dalam pernikahan itu, yaitu untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau masalah pribadi aja nggak selesai, gimana mau melanjutkan untuk menegakkan agama Allah dalam keluarga, dalam masyarakat maupun dalam dunia ini kan gitu. Artinya banyak kewajiban yang nantinya malah nggak terlaksana kalau urusannya sibuk di urusan pribadi kita. Maka kalau kita nggak selesai dengan urusan pribadi kita, nggak selesai dengan urusan keluarga kita, maka ya pasti akan sulit juga menyelesaikan masalah-masalah yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalau nanti ketemu dengan orang yang siap menerima kita dengan kesibukan kita, dengan tujuan sama-sama ingin meninggikan atau ingin meninggikan agama Allah dengan bersatunya kita, itu lebih lebih saya rasa lebih layak untuk diterima. Nah, artinya Mas Nurdin itu istimewa, jangan menghilangkan keistimewaan hanya kepada orang yang mungkin tidak bisa menghargai keistimewaannya Mas Nurdin. Semangat Mas Nurdin, ingat pepatah bunga bukan setangkai, maka mati satu tumbuh seribu. Nah, cari yang lain saja kalau memang dipersulit. Artinya bisa jadi memang Allah jadikan sulit itu sebagai tanda Allah sayang Nurdin, Allah sayang bersama Nurdin bersamanya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah khawatir kalau dipermudah dengan orang tersebut, nanti Mas Nurdin justru malah bukannya dekat kepada Allah tapi malah menjauh kepada Allah. Oh, gitu. Itu kalau husnuzon saya. Semoga memudahkan. Semoga menjawab. Gimana, Mas Rudin? Salah cukup ya? Cukup. Terima kasih. Oke. Em, Sebenarnya nih apa mumpung mumpung ada satu pertanyaan udah dijawab aja lah ya. Maksudnya dan semoga gak ada yang nanya lagi habis ini ya karena saya ngantuk banget. Dari akun Yol, izin bertanya saat semisalnya kalau calon mertua mamanya cowok, oh jadi Yol ini cewek berarti ya. Mama cowoknya ini ingin bantu buat acara nikah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah boleh bantu? Kedua, kalau boleh itu otomatis uang harus dikembalikan atau tidak? Hmm, oke, baik. Ya boleh-boleh saja. Artinya kan ketika adanya pernikahan itu ya kesibukan kita bersama, acara kita bersama, akan dibesarkan ya syukur kita bersama, yang nantinya ya untuk dinikmati dengan kebersamaan, dia merayakan kegembiraan pernikahan itu. Terus kalau yang kedua, kalau boleh apakah otomatis uang itu harus dikembalikan? Ya disampaikan aja. Ini bantu niatnya gimana? Apakah ini dalam bentuk hutang ataukah dalam bentuk pemberian? Disampaikan dari awal, jangan sampai diam-diaman aja. Nanti kita ngiranya itu bantuan gratis, ternyata mertua kita ngiranya itu jadi hutang. Maka kalau udah begini dikomunikasikan sejak awal. Mendingan tanya dari awal, mohon maaf Pak, ini bantuannya harus dikembalikan apa enggak ya? Kalau beliau bilang, iya nanti cicil aja, enggak apa-apa ya, berarti utang. Dihutang dan harus dikembalikan. Tapi kalau kata bapaknya, enggak apa-apa, pakai-pakai aja, maka ya udah aman kita. Nah, gitu. Hanya disampaikan saja, tanyakan ke mama cowoknya itu untuk untuk apa? Untuk dibantu secara cuma-cuma ataukah itu jatuhnya terhutang? Disampaikan dikonfirmasi aja dan jangan sungkan untuk menanyakan. Mendingan pahit-pahitan di awal, tanya jelas-jelasan di awal daripada nanti kalau diam-diaman nanti saling-saling berharap kan gitu yang mama cowoknya berharap dibalikin uangnya sementara kita berharap nggak dibalikin akhirnya justru malah komunikasinya nggak bagus maka sampai tanya-tanya di awal aja langsung supaya jelas di awal gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, oke. Ya, semoga itu bisa menjawab ya. Dan sebenarnya kalau saya mengamati ya soal
Ini maksudnya POV dari saya yang belum nikah nih ya. Jadi kalau dianggap terlalu bias lah atau tidak valid lah ya saya mah bodo amat lah gitu. Tapi kalau saya sih memandangnya adalah dari apa yang terjadi sama teman-teman saya, apa yang saya amati di sosmed, termasuk saya nanya banyak expert gitu ya. Expert secara teori ya gitu. Itu ya memang dengan kondisi yang semakin tidak jelas hari ini tuh itu hal-hal yang sifatnya sakral dan jangka panjang tuh emang jadi kayak semacam korbannya lah gitu. Salah satunya ya pernikahan itu gitu. Bahkan sekarang itu kita bisa sekali menjumpai usia-usia matang secara matang secara usia mungkin maybe like 30, 40 itu ternyata belum ada gandengannya gitu. Nah, itu apa namanya? Dan itu kan lumayan banyak terjadi di ini saat banyak lumayan terjadi di apa namanya? Di ibu kota gitu. Kalau saya pemandangan saya ya gitu. Dan Iya, kadang-kadang antara mereka itu nggak ada gandengannya atau nauzubillah gandengannya ya gitu yang deh. lain ya, yang sesama ya. Karena Iya, saya sendiri pernah mergokin saat di itu waktu saya masih ada satu gym di di mall gede tuh, saya pernah mergokin tuh satu Nauzubillah. gitu. Jadi ya Ya, hari ini nauzubillah. fitnahnya banyak ya. Hari ini fitnahnya banyak. Ada yang nggak punya pasangan, tapi pasangannya sesama. Ada yang Mm-mm. pasangannya banyak gonta-ganti. Ada yang memang benar-benar nggak punya pasangan juga ada. Karena memang nggak berani untuk melangkah. Ada yang karena keadaan. Artinya ya pilihan apapun tuh kalau maksiat pasti membawa bencana, tapi kalau taat pasti membawa bahagia. Artinya pilihlah saja pilihan-pilihan yang terbaik lah. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk terus dalam kebaikan. Karena kalau Amin. bicara bicara hari ini memang memang rasionalitas ya yang berjalan. Di Jepang juga sudah banyak yang nggak mau nikah kan gitu. Bahkan di Indonesia sudah banyaknya juga yang kemudian menormalisasi itu ya, seolah-olah jadi nggak masalah gitu. Padahal ya Iya, kita, katanya lebih baik lebih baik cari duit daripada nikah gitu. Lu iya nikah dapat ya. apa gitu. Kalau sekarang mungkin karena memang masih muda, nanti begitu sudah tua, baru dia akan menyesal dengan kalimatnya. Jadi ada nasihat dari bapak-bapak tua itu pasti kalau ke anak-anak muda pasti nikah, jangan sampai nggak nikah nah, gitu. Karena memang mereka yang tua itu lebih merasakan kondisi tuanya daripada kita yang masih muda. Mereka karena kita sekarang masih merasa kuat aja, merasa kuat, merasa bisa segalanya, bisa kemana aja, bisa ngapain aja. Padahal nanti ketika kita sudah mulai menua, pandangan sudah mulai rabun, eh, badan sudah mulai mudah lelah. Nah, itu mulai kita merasa bahwasanya harus ada pendamping, harus ada penerus, harus ada yang mengurusi kita. Secara Betul. rasionalnya begitu. Tapi nikah itu ibadah dan nikah itu sunnah. Nah, maka ya kalau mampu, eh, maka falyatazawwaj. Kalau memang mampu ya menikahlah. Kalau belum mampu maka siapkan diri sampai mampu dan nikah itu bukan untuk main-main. Menikah itu serius dan ada tujuan dari pernikahan itu. Nah, semoga Allah memudahkan kita untuk terus belajar sampai kemudian kita benar mental siap secara ilmu untuk menikah dan pernikahan kita menjadi pernikahan yang penuh dengan keberkahan. Hmm. Barakallahu fiik. Nah, mungkin sudah ya atau ada lagi? Udah satu. Ini juga saya udah ngantuk satu. Cukup ya. Cukup ya satu. Mas Bram tinggal di mana Mas Bram? Bogor satu. Di Bogor, oh di Bogor. Saya beberapa kali ke Bogor di acara Khairul Ummah. Kalau tahu Oh, Khairul Ummah acara ya. iya, iya. Saya lumayan kenal tuh sama ininya, sama Ustadz Amirnya tuh saya cukup kenal lah gitu. Oh gitu. Walaupun nggak deket tapi Ya. kenal lah. Terakhir saya ke Bogor Iya. awal tahun, awal tahun kemarin ke Bogor. Oh Acara iya, ada Khairul diklat Ummah kalau nggak salah ya. nasional. Ya betul betul. Heeh. Gitu. Oke oke. Ya, Kapan-kapan kalau ke Bogor sebelumnya. mungkin mungkin nanti kapan-kapan kalau ke Bogor tak hubungi. Ya, bisa ketemu. Kalau ketemu di online begini kan
kurang panjang ya rasanya. Iya, mungkin bisa tuh, bisa. Nanti diagendakan aja satu. Siap, siap, Oke, siap. oke. Barakallahu fiik. Oke, sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada Ustadz Erwin Faki atas kesempatannya pada malam hari ini untuk pembahasan seputar mahar ya, dan semoga pembahasan kita pada malam hari ini menjawab banyak sekali keraguan, rasa penasaran, dan juga bisa jadi solusi bagi sahabat-sahabat semua, kakak-kakak semua, terutama yang apa namanya sedang mengusahakan separuh agama itu. Iya, separuh agama lagi istilahnya. Ya, dan semoga apa namanya apa namanya dengan usaha-usaha kakak-kakak semua untuk kemudian mengusahakan separuh agama itu, Allah berikan kemudahan dan Allah berikan yang terbaik. Baik, Amin, amin. terima kasih kakak-kakak semua yang sudah hadir malam hari ini meramaikan kajian pranikah malam hari ini, dan saya juga mohon maaf sebagai moderator apabila ada salah kata dan salah ucap gitu ya. Tapi kalau untuk yang tadi saya harus underline yang tadi. Dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kifaratul majlis. Astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdika Subhanakallah asyhadu wa an la ilaha bihamdika illa anta asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka anta wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu Saya Habib ilaik. Rahmasta mewakili segala yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khair Ustaz. Wa Syukran iyyak. Ustaz ilmunya Kak Habib. Wa iyyakum barakallahu fiik. Makasihnya ke Ustadz, jangan ke saya. Saya host doang. Saya izin live dulu ya. Assalamualaikum.